Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cybersec Indonesia. Oke ya, di video kali ini saya akan seperti biasa melanjutkan tema pembelajaran kita ya, lab di Web Security Academy dari PortSeeger ya teman-teman ya. Nah sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai SQL injection ya. Kalau nggak salah saya itu kita terakhir itu belajar mengenai SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data ya teman-teman ya. Nah di video kali ini kita akan membahas lab selanjutnya ya, dimana kalau teman-teman cek ya di PortSeeger itu, nah, teman-teman silahkan coba buka ya labnya ya yang ada di PortSeeger ya. Teman-teman silahkan login dan nanti coba diakses ya labnya itu, nanti saya coba letakkan linknya yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah itu SQL injection lab login bypass. Nah jadi di sini untuk meresolve dari lab PortSeeger ini kita harus melakukan bypass login dari lab tersebut ya teman-teman ya. Nah dengan memanfaatkan kerentanan SQL injection. Nah jadi sebelumnya kan kita sudah bahas nih terkait penjelasan sedikit mengenai serangan atau common ya, serangan common untuk basic dari SQL injection itu sendiri teman-teman ya. Nah jadi di sini kita mencoba nih implementasi serangan tersebut di login teman-teman. Nah jadi dengan memanfaatkan kerentanan SQL itu kita bisa melakukan bypass login tersebut teman-teman. Nah untuk meresolve-nya di sini kita bisa baca ya teman-teman ya. Nah jadi di lab ini sudah mempunyai sebuah kerentanan ya SQL di fungsi loginnya. Nah jadi untuk melakukan soft lab ini kita harus melakukan SQL injection, serangan SQL injection ya teman-teman ya, di proses loginnya, di proses login aplikasinya sebagai user administrator. Nah sekarang kita coba ya teman-teman ya, pastikan teman-teman sudah gunakan fungsi proxy biar teman-teman mudah saja ya. Pastikan sudah terkoneksi ke Broadsuite teman-teman. Lalu teman-teman silahkan buka Broadsuite community teman-teman ya. Nah pastikan juga sudah bisa terintercept ya. Nah jika sudah, nanti teman-teman silahkan coba klik kanan akses lab teman-teman ya. Nanti akan terbuka seperti ini. Sebentar, ini coba saya refresh dulu ya. Nah, ini sekarang kita coba akses lab. Oke, sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah ini seperti biasa ya, tampilannya seperti ini. Ada beberapa produk, view details ya teman-teman ya. Nah sekarang kan kita kan fokusnya ke fungsi login teman-teman ya. Pasti kita sekarang akan mencoba melakukan proses login nih yang pastinya ada di my account ya. Nah sekarang kita coba nih akses my account ya teman-teman ya. Oke, sudah masuk ya. Nah di sini sebelum kita melakukan proses serangan SQL injection itu sendiri teman-teman. Nah sekarang kita coba dulu nih, kita lihat request dari proses login itu seperti apa gitu ya. Nah sini kita coba contohnya kayak tes ya, misalnya tes passwordnya tes 123 gitu ya. Di sini kita coba klik login. Oke, invalid ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di Broadsuite-nya teman-teman. Nah nanti teman-teman lihat tuh, kalau ini kan post ya, post itu kan berarti kan dia ngirim data ke server ya teman-teman ya. Nah di sini nanti kita coba bisa lihat ya, nanti ada perintah yang namanya invalid ya, mana sih invalid? Kita coba cek ya, invalid ya, invalid. Oke ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa klik send to repeater. Nah ini kita coba ya send ya. Nah oke ini kita coba lagi ya, kita search lagi. Oke invalid ya, ini ya, berarti passwordnya salah ya. Nah ini saya coba setting seperti ini. Jadi andai kata misalnya ini masih salah, berarti request atau temper data yang kita lakukan perubahan pada request parameter tersebut itu masih salah gitu ya, kayak gitu. Jadi biar lebih mudah aja gitu teman-teman. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya. Nah gitu, langsung dicari gitu teman-teman kalau pakai ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita coba ya, lihat ya. Di sini ada beberapa di bagian body request-nya itu ada CSRF, ada parameter username dan parameter password ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah input data tes dan passwordnya itu tes 123 ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya udah jelasin ya teman-teman ya di video sebelumnya itu terkait contoh perintah kalau misalnya serangan yang ditampilkan dari sisi perintah SQL itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya coba
tunjukin lagi nih ke teman-teman ya. Nah, jadi kan kalau sebelumnya kan itu terkait kayak kategori teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat ya, atau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya. Nah, jadi kan saya udah contohin ya kayak perintah SQL itu seperti ini ya. Contohnya kayak select gitu ya. Select bintang from nama tabelnya. Nah, di sini kita contohkan nama table untuk yang ini itu namanya login teman-teman. Kita coba bikin login. Nah, username-nya di sini kita contohin misalnya tadi kan kita kan untuk meresolve-nya kan harus apa ya? Harus usernya administrator ya. Nah, otomatis kita di sini harus mencoba ngimputin administrator ya. Administrator. Oke. Lalu kita lanjutkan dan perintah N di sini teman-teman ya. Password. Karena kenapa kita pakai N? Karena dua kondisi ini harus bernilai true ya teman-teman ya. Passwordnya misalnya tadi misalnya gini, kita contoh passwordnya 1 gitu ya, biar mudah. 1 2 3. Oke, nah di sini kan perintahnya seperti ini ya. Kalau saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada namanya perintah SQL select bintang from login. Nah, ini adalah pernyataan ini ya. Nah, ini adalah pernyataan SQL yang digunakan untuk mengambil semua kolom dari tabel yang bernama login. Ya, gitu sih teman-teman. Kalau perintah SQL-nya ya. Lalu di sini kita coba sorry ada yang lupa teman-teman. Sorry. Nah, di sini kita ada namanya perintah where username and administrator gitu teman-teman. Nah, jadi bagian ini dimasukkan untuk memfilter gitu ya teman-teman ya. Memfilter baris-baris di mana nilai kolomnya itu username. Nah, kebetulan nilai username itu ada administrator. Nah, dan juga di sini dia juga melakukan pengecekan di mana nilai dari kolom password tersebut adalah 1 2 3. Nah, bagaimana cara kita untuk membypass fungsi login atau fungsi pengecekan dari database ini gitu teman-teman. Nah, teman-teman pernah ingat nggak ya video sebelumnya kan saya pernah mention ya kayak perintah apa namanya untuk komentar teman-teman ya. Ingat nggak sih perintah komentar apa teman-teman? Ini ya. Nah, jadi untuk menginsert dari perintah apa namanya perintah komentar tersebut, nah kita pertama tambah kutip dulu teman-teman. Kutip dulu. Nah, kutipnya ini kan fungsinya untuk apa ya? Kita sebagai penutup ya, atau penutup untuk dari fungsi yang di depan dan juga sebagai pembuka untuk request yang ada di belakang teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini lalulah kita insert ya. Kita insert perintah seperti ini gitu. Nah, inilah yang command itu ya teman-teman ya, komentar itu ya. Nah, jadi apa namanya? Dengan kita melakukan insert perintah ini, otomatis nanti yang di belakang itu tuh tidak kebaca ya teman-teman ya, karena perintah komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita insert seperti ini, itu yang request yang di belakang ini itu nggak kebaca karena ini perintah untuk komentar gitu. Jadi ibaratnya request itu diabaikan. Jadi yang dibaca itu requestnya hanya yang ini gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang ini nih payloadnya yang bisa kita gunakan ini teman-teman. Administrator kutip strip lah bahasanya ya. Komentar sih ya perintah SQL-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita coba ya teman-teman ya. Pertama kita coba dulu nih caranya itu seperti ini teman-teman. Caranya itu pertama kita make sure dulu nih di proxy kita aktifkan dulu intercept teman-teman. Interceptnya kita on kan dulu. Lalu kita balik ke Web Security Academy. Di sini username kita coba inputkan administrator dulu teman-teman. Administrator. Nah, untuk passwordnya itu bebas ya teman-teman ya. Saya coba bikin di sini admin 123 misalnya ya. Nah, tadi kan udah dipastikan ya interceptnya udah on. Nah, lalu di sini kayak saya coba login ya teman-teman ya. Saya coba login. Nah, kita balik lagi ya. Kita balik ke Burp Suite. Nah, di sini username-nya administrator ya. Nah, berdasarkan
use case yang udah kita bikin sebelumnya teman-teman ya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita copy nih. Berarti yang ini aja kita copy ya teman-teman ya. Supaya yang request yang di belakang ini nggak kebaca teman-teman. Seperti itu. Biar kok jadi komen ya. Jadi komentar dia gitu teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tambahkan ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita paste di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jadi pada saat ini dilempar ke belakang teman-teman ya, ke server, yang password ini tidak akan dilakukan pengecekan teman-teman gitu. Jadi tinggal dicek aja tuh sama si servernya, oh bener nih username-nya emang ada nih administrator, oke lanjut. Nah, seperti itu teman-teman. Andai kata nih misalnya teman-teman nggak ada menggunakan perintah ini ya, perintah comment ini di SQL query-nya, itu bakalan dilanjutkan tuh, dicek juga tuh sama passwordnya ya kan, dicek tuh di database-nya, username administrator benar nggak sih passwordnya admin123, oh salah gitu kan. Nah, berarti teman-teman nggak bisa lanjut tuh. Nah, jadi supaya untuk nge-bypass fungsi pengecekan password tersebut, teman-teman bisa menggunakan perintah comment ini seperti itu. Ini kita coba ya teman-teman ya, kita coba forward, kita lepas. Nah, kita sudah login menggunakan administrator ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah sukses ya untuk nge-solve lab untuk dari allowing login bypass. Nah, sebenarnya sih kalau untuk serangan basic untuk dari bypass login itu seperti ini ya teman-teman ya. Atau misalnya nih teman-teman ketemu use case kepingin mencoba-coba login bypass yang lain. Mungkin teman-teman bisa cari nih di Google misalnya ya. Misalnya kita, oh ini udah Google ya. Nah, kita bisa cari nih, misalnya payload, misalnya kita cari payload login bypass misalnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman pakai nih. Contohnya kayak yang ada di Hektrix misalnya, atau yang ada di seperti ini ya, list-list seperti ini yang ada di GitHub. Keblok ya. Bentar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman coba nih. Misalnya nanti kan yang disuruhnya kan di awalnya tadi kan pakai administrator kan. Nah, kita coba tuker pakai admin apa? Sebelumnya admin jadi administrator gitu. Nah, ini tinggal dicoba diubah aja gitu. Nah, caranya supaya ini bisa dipakai gitu ya. Teman-teman bisa pakai intruder gitu untuk mencobanya gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin untuk lab kali ini ya, atau video kali ini mungkin sekian ya teman-teman ya. Tidak panjang-panjang ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi ini hanya untuk bersifat edukasi ya teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman kalau untuk nge-lab, saya sarankan di Web Security Academy aja ya. Kecuali kalau teman-teman emang sudah ada based on project yang memungkinkan teman-teman diizinkan untuk melakukan pentest tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu diperbolehkan gitu ya teman-teman ya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman ya dari video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih, bye bye.